saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, sesaat lagi Anda akan mendengarkan pengajaran firman Tuhan yang dapat membangun iman Anda di dalam Kristus Yesus serta menginspirasi kehidupan Anda. Dari House of Prayer Church, selamat mendengarkan. Selamat hari Minggu. Saya percaya semua diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini kita membahas tentang persembahan perjanjian atau covenantal offering. Menurut saudara, apakah perlu kita memberikan persembahan? Jika terjadi situasi seperti kehilangan pekerjaan, sakit, musibah atau bencana, dan lain-lainnya, apalagi di saat seperti ini yang masih pandemi COVID-19, perlukah kita memberi persembahan? Sesungguhnya Alkitab menyatakan memberikan persembahan tidak terpisahkan dari kehidupan orang percaya. Hal ini dilakukan selama ribuan tahun sejarah gereja, karena memberikan persembahan adalah salah satu bentuk penting dan nyata ekspresi penyembahan dan bukti penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, penting untuk mempunyai dasar pengertian yang benar tentang memberikan persembahan walaupun di tengah situasi sulit, untuk menjadi fondasi yang kuat dalam menjalankan penyembahan dan bukan karena mampu atau tidaknya menurut pandangan kita sendiri. Sekarang mari kita telusuri tentang covenantal offering. Apa itu? Covenantal offering adalah persembahan karena perjanjian hubungan manusia kepada Tuhan. Nah, untuk bisa melakukan covenantal offering, kita harus mempunyai covenantal relationship terlebih dahulu. Covenantal relationship itu sendiri adalah hubungan berdasarkan ikat janji yang sangat kuat dengan Tuhan, berdasarkan hikmat firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang menjadi petunjuk tingkah laku kita kepada Tuhan dan juga sebaliknya. Dan istimewanya adalah karena kita mempunyai Roh Kudus dari Kristus berdasarkan 2 Korintus 3 ayat 17-18, maka adalah suatu keuntungan yang istimewa kita bisa mendapatkan kemuliaan untuk melakukan perintah Tuhan dengan sukarela, bukan karena paksaan. Dalam perjanjian lama yaitu di kitab Imamat ada 5 macam korban persembahan yang harus diberikan umat Israel kepada Tuhan, yaitu korban bakaran, curahan, pendamaian, penghapus dosa, dan kesalahan. Nah, kini kita sudah tidak melakukan hal tersebut karena Tuhan Yesus sendiri yang sudah menggenapinya. Tapi prinsip memberi persembahan kepada Tuhan tetap berlaku. So, di masa kini saat kita memberi kepada Tuhan, berilah dengan sukarela persembahan yang wajib diberikan kepada Tuhan. Karena kita ada di dalam suatu hubungan ikat janji yang erat dengan Tuhan. Inilah yang disebut memberi covenantal offering karena covenantal relationship. Saudara, memberikan covenantal offering kepada Tuhan harus menurut kerelaan hati kita. Bukan dengan sedih hati atau paksaan, tapi dengan sukacita. Tuhan Yesus memberikan contoh terbaik dalam hal sukarela dan wajib ini melalui penderitaannya di kayu salib. Yohanes 10 ayat 18 berkata, "Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku." Pada satu sisi, Yesus diwajibkan untuk mengalami penderitaan salib karena dia adalah anak domba Allah yang menghapus dosa. Tapi di sisi lain, menyerahkan nyawanya dengan sukarela. Mengapa Yesus lakukan itu? Karena ia setia pada perjanjian covenantalnya untuk mengasihi kita. Tuhan lebih dulu mengasihi dan memberkati sehingga kita sudah selayaknya membalas kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Pemberian covenantal offering kita lakukan di dalam 1. Persembahan persepuluhan, 2. Persembahan sulung, dan 3. Komitmen untuk mendukung proyek pekerjaan Tuhan sebagaimana tuntunan Roh Kudus. Berarti saat kita melakukan covenantal offering itu mencerminkan bagaimana kita sesungguhnya mengasihi dan menyembah Allah. Memberikan persembahan juga bentuk penyerahan total kehidupan kita kepada Tuhan. Nah, yang paling penting adalah jangan sampai pemberian covenantal offering mengabaikan prinsip dan esensi keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Kita juga perlu tahu memberi secara horizontal atau horizontal giving adalah memberikan kepada sesama yang membutuhkan dan yang kekurangan.
Pemberian ini juga penting loh dalam pandangan Tuhan dan bahkan menjadi tugas kita sebagai jemaat untuk memperhatikan mereka yang berkekurangan. Tetapi jangan lupa, pemberian persembahan covenantal harus dilaksanakan terlebih dahulu. Jadi, dalam situasi susah ini, apa kita tetap perlu memberikan persembahan? Jawabannya ya. Ingat, persembahan merupakan ekspresi penyembahan yang penting kepada Tuhan yang telah memberikan anugerah terbaik. Kita memberi persembahan kepada Tuhan melalui institusi yang Tuhan tetapkan untuk menerima dan mengelolanya, yaitu gereja di mana kita tertanam dan bertumbuh seperti dalam Malayaki 3 ayat 10. Pertanyaan kedua, apakah memberi persembahan harus ke gereja atau langsung kepada mereka yang membutuhkan? Jawabannya juga ya untuk keduanya. Karena gereja adalah wadah nomor 1 yang Tuhan gunakan untuk menyatakan kepedulian kita dan menyatakan kasih Tuhan kepada dunia dan sesama. Saudara juga boleh memberikan bantuan secara langsung kepada yang membutuhkan sesuai tuntunan Roh Kudus. Perlu diingat, dengan memberi persembahan kepada Tuhan, itu akan melatih iman kita untuk mengandalkan Tuhan senantiasa. Dan memberi akan melatih sikap kita sebagai seorang pengelola, bukan pemilik. Mari kita jaga hubungan dengan Tuhan apapun yang terjadi. Berikan kepada Tuhan persembahan covenantal offering, karena Tuhan sudah lebih dahulu memberkati dan membawa kita masuk dalam covenantal relationship dengannya. Jadi, tunggu apa lagi? Mari kita memberi persembahan dengan sukacita. Kita diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom House of Prayer. Shalom. Semua pasti sudah siap untuk lebih lagi memuji dan menyembah nama Tuhan. Amin. Amin. Kalau kita sekarang udah buka linknya untuk buka YouTube-nya, buka website-nya untuk kita mau beribadah sama-sama. Mari sekarang semua notifikasinya bisa dinonaktifkan dulu, semuanya bisa terus fokus. Mari kita sama-sama berikan waktu kita yang terbaik dalam kita beribadah hari ini sama Tuhan. Amin. Amin. Setuju? Yes. Setuju. Mari sekarang dimanapun kalian berada saat ini, mari kita sama-sama kasih sikap yang terbaik buat Tuhan. Kita sama-sama mau bersatu hati dalam doa, yuk. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kalau Tuhan Engkau masih berikan setiap kami kesempatan ya Tuhan, sampai hari ini kami masih bisa beribadah ya Tuhan lewat online ini ya Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk segala fasilitas yang telah Engkau sediakan dalam kehidupan setiap kami. Tuhan, kami juga mengucap syukur berterima kasih untuk segala pemeliharaan yang begitu nyata ya Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Tuhan, sebelum kami masuk lebih dalam lagi dalam pujian dan penyembahan kami untuk Engkau Tuhan, kami meminta ampun atas setiap dosa pelanggaran setiap kami ya Tuhan. Layakan kami ya Tuhan untuk sungguh-sungguh kami bisa membawa korban persembahan yang terbaik buat Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, biar Tuhan Engkau yang ampuni kami untuk segala hal yang kami lakukan, segala respon hati kami yang salah, yang menyakiti hati-Mu Tuhan, baik itu dengan sengaja maupun tanpa sengaja ya Tuhan. Layakan setiap kami ini kami Tuhan, kami mau bawa hati kami yang terbaik, kami mau bawa hati kami, pikiran kami, semua sikap kami yang terbaik untuk kami mau memuji meninggikan nama-Mu Tuhan di tempat di mana kami berada saat ini. Biarlah Tuhan Engkau yang buat setiap rumah-rumah di mana kami berada menjadi tempat gunung kudus-Mu ya Tuhan, di mana kami bisa berjumpa secara pribadi dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar Engkau yang pimpin ya Tuhan ibadah hari ini, dari awal pertengahan hingga akhir nanti ya Tuhan. Biar Tuhan Engkau yang puaskan kami ya Tuhan setiap saat ini ya Tuhan. Biar Tuhan setiap hati kami bisa penuh dengan sukacita yang daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Hai, dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap untuk memuji Tuhan, semuanya katakan Amin. Amin. Haleluya. Oke, sekarang saudara-saudara semuanya udah siap, kita mau memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang penuh dengan rasa ucapan syukur. Kenapa? Karena Tuhan itu sudah begitu sangat-sangat baik dalam kehidupan setiap kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Semua bisa tepuk tangan dimanapun kalian berada saat ini. Mari kita kasih yang terbaik buat Tuhan. Memasuki
setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Oh, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, You're always good for us, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Katakan kasih setianya kekal. Setianya Sekali lagi. kasih setianya kekal selamanya. Sorakan haleluya. Thank you God. Sama-sama naikkan pujian kita, amin. Amin. Biar setiap yang bernafas memuji Sang Raja. Yes. Biar langit dan bumi memuji Dia. Amin. Sama-sama katakan. Langit biru Engkau jadikan, bintang bulan Engkau yang ciptakan. Yesus Tuhan, Engkau yang terindah. Takkan ada yang melebihi. Pakailah hidupku menjadi Allahku dalam rencana-Mu. Biar dari hidup kami Tuhan memuliakan-Mu. Sama-sama katakan. Ku naikkan pujian sampai menembus langit, sampai akhir di dekat ku puji-Mu. Naikkan pujian Sampai seluruh bumi, sangat mengenalmu dan menyatakan. oh Yesus. Sama-sama katakan lagi dari awal. Mari sama-sama katakan. Pakailah hidupku menjadi Allahku dalam rencana-Mu. Biar dari hidupku ku dapat selalu memuliakan-Mu. Say, ku naikkan pujian Sampai menembus langit, sampai akhir di dekat ku puji-Mu. Ku naikkan pujian sampai seluruh bumi, menyembah namun dan mengatakan, oh Yesusku. Kami mau sama-sama datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami menyiapkan hati kami yang terbaik. Biarlah semua pujian dan penyembahan hanya kami naikkan bagi Tuhan. Sama-sama katakan. Ku naik pujian sampai menembus langit, sampai akhir bumi ini tetap ku puji-Mu. ku naikkan pujian sampai seluruh bumi menyembah-Mu, mengenal-Mu dan mengatakan. Ku naikkan Pujian sampai menembus langit, sampai akhir bumi.
percaya Tuhan, kalau setiap kami bisa ada sampai hari ini sebagaimana kami ada hari ini Tuhan, semua yang gak terlepas dari perkenanan-Mu ya Tuhan, semua yang gak terlepas dari pemeliharaan-Mu yang begitu nyata dalam kehidupan setiap kami ya Tuhan. Tuhan terima kasih kalau Tuhan kami bisa memiliki Allah seperti Engkau ya Tuhan, Allah yang hidup ya Tuhan, Allah yang begitu dekat dengan setiap kami ya Tuhan, yang selalu menuntun setiap langkah kami ya Tuhan. Terima kasih kalau kami bisa mempunyai pribadi yang bisa selalu kami andalkan ya Tuhan, yang selalu memegang masa depan kami ya Tuhan. Terima kasih kalau Engkau sudah ambil semua kekhawatiran yang ada, semua ketakutan yang ada ya Tuhan. Terima kasih kalau kami bisa tanggalkan semuanya itu ke hadapan-Mu ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Mari kalau saat ini kita diingetin segala kebaikan-kebaikan ya Tuhan yang udah Tuhan berikan dalam kehidupan setiap kita. Mari kita sama-sama bilang terima kasih sama Tuhan. Mari kita sama-sama naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kau rancangkan
kasih. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Mari katakan dengan lebih lantang. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Mari kita declare saat ini, Tuhan, semua karena Engkau, semua kebaikan, semua pemeliharaan kami itu karena Engkau ya Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Izinkan kami lebih lagi merasakan kasih-Mu ya Tuhan dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Izinkan kami lebih lagi bisa melihat segala kebaikan-kebaikan ya Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan. Izinkan kami bisa lebih lagi mendengar perkataan-perkataan kasih-Mu buat setiap kami lebih lagi ya Tuhan. Bahwa kami lebih dalam lagi dalam kasih-Mu ya Tuhan. Bahwa kami lebih dalam lagi ya Tuhan. Sampai kami gak bisa keluar lagi dari kasih-Mu ya Tuhan. Bahwa kami lebih dalam lagi ya Tuhan. Mengalirlah kasih Tuhan, melingkupi setiap hati, melingkupi setiap jiwa yang ada. Mari buka hati kita lebih lagi saat ini. Buka hati, izinkan Tuhan masuk saat ini. Temukan setiap hati yang ada. Tuhan itu gak pernah jauh dari setiap kita. Tuhan itu bukan Tuhan yang jauh. Dialah yang begitu dekat, yang sangat-sangat mengasihi setiap kita. Semua yang terjadi, percayalah semuanya dalam rencananya Tuhan yang begitu indah bagi setiap kita. Jadi jangan nyerah, jangan tutup hatimu, terus buka untuk Tuhan bekerja. Terima kasih buat kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Hati kami rindu mencari dan menyembah Engkau Tuhan. Bersama dengan keluarga kami. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami bawa hati kami. Kami bawa kerinduan kami Tuhan. Yesusku, penyelamatku,
Tuhanku, tiada seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Katakan penghibur, penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Oh, ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari sama-sama saudara, kita sama-sama nyanyikan lagu ini dari awal. Katakan Yesusku, Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah. Mari angkat suaramu, katakan, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari sama-sama katakan, nyanyi dan bersorak, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari sama-sama katakan, nyanyi dan bersoraklah. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Bagimu Raja. Tuhan kemuliaan,
bagimu Tuhan setiap pujian dan penyembahan. Yes. Mendengar namamu, ku bersuka atas perbuatan Tuhan. selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang Kami percaya padamu Tuhan. Kami percaya padamu ya Allah. Katakan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Mari angkat suaramu bersama-sama. Yes. Sebab setiap nama harus tunduk padanya. Namamu, bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang Sama-sama katakan, nyanyi dan bersoraklah. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Setiap gunung, laut harus tunduk pada namanya. Mendengar namamu, ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Angkat tanganmu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka Atas selamanya Tuhan, selamanya selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada padamu. Shalom Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan dari Gereja GBI Jembatan 2 dan Jembatan 5. Senang di kesempatan hari ini saya boleh menjumpai kembali Bapak Ibu dan saya berdoa Bapak Ibu dalam keadaan baik-baik saja ya. Dan percayalah bahwa Allah yang kita sembah adalah Bapa yang baik, Dia Allah yang terus punya rencana yang indah buat setiap kehidupan Anda dan saya. Apapun keadaan Bapak Ibu di saat-saat ini, percaya Dia Allah Immanuel, Dia Allah yang akan terus menyertai kehidupan Anda semua. Pada kesempatan kali ini, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, saya berterima kasih dan bersyukur buat kesempatan
yang diberikan oleh Pak David selaku gembala dari gereja GBI Jembatan 2 dan Jembatan 5 yang memberi saya kesempatan boleh melayani Bapak Ibu di kesempatan kali ini. Ya, sudah lama rasanya kita nggak bertatap muka, ya berkunjung ke gereja Jembatan 2 dan Jembatan 5 karena keadaan yang tidak memungkinkan. Tapi di kesempatan kali ini saya bersyukur media rekaman ini akan boleh mengobati rasa kangen, rasa rindu saya buat Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan. Dan di kesempatan hari ini Bapak Ibu, mari kita akan melihat bagian dari kebenaran firman Tuhan. Dan pada mungkin bulan ini Bapak Ibu, tema yang diberikan kepada saya untuk saya sampaikan, untuk saya bagikan kepada Bapak Ibu yaitu tentang manusia baru, ya. Manusia baru Bapak Ibu. Dan topik yang menarik, ya. Sebab seringkali kita bilang kita manusia baru, kita lahir baru, tapi hidup kita nggak baru Bapak Ibu, ya. Nah, mari di kesempatan hari ini kita akan sama-sama belajar apa kata firman Tuhan tentang manusia baru, ya. Mari Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu membuka Alkitab Bapak Ibu dari kitab Efesus pasal yang keempat. Kitab Efesus pasal yang keempat. Saya akan membaca kepada Bapak Ibu ayat yang ke-20, ya. Efesus pasal yang keempat ayat 20, ya. Saya akan baca sampai dengan ayat yang ke-24. Kitab Efesus pasal yang keempat ayat 20 sampai yang ke-24. Lalu kita akan melihat beberapa poin penting di kesempatan saat ini Bapak Ibu. Ayat yang ke-20 dari Efesus pasal keempat. Tetapi kamu bukan demikian. Ya. Bukan demikian yang seperti apa tentunya ayat di atasnya. Nanti kita akan melihat satu persatu. Ya. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Menarik Bapak Ibu. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Perhatikan ayat 22 Bapak Ibu, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama, ya. Harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Jadi firman Tuhan memastikan orang yang hidup sebagai manusia lama Bapak Ibu, jelas Alkitab bilang ujungnya kebinasaan, ya, oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah Bapak Ibu, dari ayat-ayat ini jelas firman Tuhan berkata bahwa kita mesti menanggalkan, ya. Kita mesti meninggalkan manusia lama kita karena ujung dari manusia lama adalah kebinasaan yang dikendalikan oleh hawa nafsu. Sebaliknya orang yang kemudian hidup roh dan pikirannya dibaharui hari demi hari Bapak Ibu. Yang telah dibaharui itu dikatakan sebagai pribadi dengan manusia yang baru. Kalau kesempatan hari ini Bapak Ibu bertanya kepada saya, Pak Jeffrey, apa sih manusia baru itu? Sederhana Bapak Ibu. Manusia baru adalah saat dimana kita menyerahkan hidup kita kepada Kristus. Enggak sampai situ Bapak Ibu. Sekali lagi Bapak Ibu saya ulang. Apa itu manusia baru? Manusia baru adalah saat dimana saya menyerahkan hidup saya kepada Kristus, ada kelanjutannya. Dan Bapak Ibu, mengizinkan Kristus menguasai dan memimpin hidup saya. Itu manusia baru. Sekali lagi Bapak Ibu, manusia baru itu bukan cuma saat dimana saya menyerahkan hidup saya kepada Kristus. Banyak orang hari-hari ini menyerahkan hidupnya kepada Kristus, tapi belum tentu Bapak Ibu hidupnya itu dipimpin dan dikuasai oleh Kristus. Nah, manusia baru dalam konteks yang sebenarnya dari kitab Efesus berkata, ya,
Manusia baru itu adalah saat di mana Anda dan saya menyerahkan hidup kepada Kristus, mendedikasikan hidup kepada Kristus, lalu mengizinkan Kristus yang di dalam saya itu menguasai hidup saya, menguasai bisnis saya, menguasai rumah tangga saya, menguasai kehidupan saya, dan memimpin hidup saya ke arah keserupaan dengan Dia. Itu manusia baru, Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, akan sangat sulit kalau kemudian kita berkata begini, Pak, saya manusia baru. Tapi nggak ada perubahan kehidupan. Sebab Bapak Ibu mesti tahu hari ini, manusia baru selalu ditandai dengan perubahan. Tidak mungkin Bapak Ibu, ya, seekor kupu-kupu tanpa proses dari seekor kepompong, ulat, lalu kemudian menjadi kupu-kupu, Bapak Ibu. Jadi kupu-kupu adalah buah dari proses transformasi kehidupan dari kepompong, ulat, dan kemudian dia menjadi kupu-kupu, Bapak Ibu. Dan harusnya pada saat dia menjadi kupu-kupu, sulit untuk kupu-kupu kembali menjadi ulat atau kepompong, Bapak Ibu. Nah, itulah proses manusia baru, Bapak Ibu. Jadi selalu manusia baru itu ditandai dengan perubahan. Ya. Dan setiap perubahan selalu dimulai dengan yang namanya perjumpaan. Saya ulang Bapak Ibu, yang namanya manusia baru itu gampang dideteksi sebenarnya. Ya. Manusia baru itu bukan bajunya yang baru, Bapak Ibu. Manusia yang baru itu bukan casingnya saja yang baru, Bapak Ibu. Manusia yang baru itu bukan cuman kemasannya yang baru, packagingnya yang baru, Bapak Ibu. Tapi manusia yang baru itu selalu ditandai dengan yang namanya perubahan. Oke? Dan tidak ada perubahan tanpa perjumpaan, Bapak Ibu. Dan saya percaya Bapak Ibu, semua Anda yang mendengar pemberitaan firman Tuhan ini, menyimak rekaman ini Bapak Ibu. Setiap Anda, kalau Anda mengingat kehidupan masa lalu Anda dengan masa kini dan masa sekarang ini Bapak Ibu. Saya yakin ada begitu banyak perubahan terjadi. Ya, dalam bisnis terjadi perubahan. Apapun Bapak Ibu, dalam perkataan, dalam hal, banyak hal Bapak Ibu. Terjadi banyak perubahan. Tapi tahukah Bapak Ibu? Perubahan itu selalu dimulai dengan sebuah perjumpaan dengan Kristus. Makanya maaf Bapak Ibu, saya sangat sulit mempercayai kalau ada orang berjumpa dengan Kristus Bapak Ibu, tapi hidupnya sama dengan sebelum dia berjumpa dengan Kristus. Sebab perjumpaan dengan Kristus selalu melahirkan perubahan. Oke? Nah, hari ini Bapak Ibu, mari kita lihat ada 4 tanda manusia baru. Oke, sekali lagi Bapak Ibu, mari kita akan lihat bersama-sama ada 4 tanda orang percaya ya sebagai manusia baru Bapak Ibu. Nah, di area mana saja Bapak Ibu? Mari kita simak Bapak Ibu di kitab Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-17. Kitab Efesus pasal 4 ayat 17 dan seterusnya. Kita akan lihat bersama-sama. Title-nya menarik Bapak Ibu, judul perikopnya itu berbicara tentang manusia baru. New man atau new dimension ya. Dimensi yang baru adalah manusia baru Bapak Ibu. Ayat 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, ya. Paulus bukan cuma mengatakan kalimat-kalimat ini, tapi dia menegaskan Bapak Ibu, ya. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Jadi kalau ayat ini saya balik Bapak Ibu, berarti tanda utama orang yang lahir baru, orang yang menjadi manusia baru, menyerahkan hidupnya kepada Kristus dan mengizinkan Kristus memimpin dan menguasai hidupnya. Tanda yang pertama Bapak Ibu, terjadi perubahan di area apa? Yang pertama Alkitab bilang, tanda yang pertama adalah pikiran yang dibaharui Bapak Ibu. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Jadi kalau Anda ingin lihat orang itu
title-nya manusia baru, hal yang pertama yang bisa dideteksi, cara berpikirnya sudah baru. Yang dulu Bapak Ibu cara berpikirnya selalu manipulatif. Cara berpikirnya selalu ambil keuntungan. Cara berpikirnya selalu licik. Hari ini kemudian cara berpikirnya karena mengalami perjumpaan. Menjadi pribadi yang baru Bapak Ibu di dalam Kristus. Maka jangan heran Bapak Ibu, pikirannya dibaharui. Ya, pikirannya kemudian menjadi pikiran yang benar di hadapan Tuhan, pikiran yang bersih di hadapan Tuhan. Terus memikirkan hal-hal yang baik, Bapak Ibu. Bahkan Alkitab bilang, pikirkan hal-hal yang baik, hal yang suci, yang murni, yang sedap didengarkan. Pikirkan semua itu. Di kitab yang lain Alkitab bilang, jangan pikirkan perkara-perkara yang di bumi saja, tapi pikirkan perkara-perkara yang kekal, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu akan sangat sulit kalau kemudian kita berkata orang itu lahir baru, menjadi manusia baru, tapi pikirannya tidak pernah dibaharui, Bapak Ibu. Mari kita lihat satu ayat, Bapak Ibu, ya, dari kitab Roma pasal 12, ayat kedua, Bapak Ibu. Ya, saya yakin bukan ayat-ayat yang asing buat Bapak Ibu, ya. Roma pasal 12 ayat kedua, sebelum saya membaca, ya, ternyata kata pikiran, Bapak Ibu, kata pikiran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu berbicara tentang akal budi, ya, mindset, ya, cara berpikir, gagasan, Bapak Ibu, ya. Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ya, bahasa yang lain berkata, berubahlah oleh pembaharuan cara berpikirmu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Menarik Bapak Ibu, dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari Bapak Ibu. Ayat kedua dari Roma 12 berkata begini Bapak Ibu, janganlah ikuti norma-norma dunia ini. Wow Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, tanda utama orang yang punya pikiran yang dibaharui, dia opposite dengan pikiran dunia ini. Orang yang punya pikiran yang dibaharui, dia berseberangan dengan pikiran dunia ini. Ya, kalau kemudian dunia di luar sana berkata, hakimi orang, ya Bapak Ibu ya, tolak orang, ya, cacatin orang, Bapak Ibu, cacatin karakternya, jelek-jelekin orangnya, Bapak Ibu. Sementara pikiran yang dibaharui, ya, adalah pikiran yang dipenuhi dan dikuasai oleh hal-hal yang benar yang sesuai dengan firman. Janganlah ikuti norma-norma dunia ini, biarkan Allah membuat pribadimu menjadi baru supaya kalian berubah. Jadi ternyata Bapak Ibu, buah dari pikiran yang benar itu karena sebelumnya Anda mengalami perubahan, ya. Karena Anda berubah, makanya Anda berbuah. Anda akan sangat sulit berbuah di pikiran yang benar kalau Anda nggak pernah mengubah cara berpikirmu. Dan saya mau kasih tahu Bapak Ibu, orang yang tidak pernah merubah cara berpikirnya tidak akan pernah merubah apapun dalam kehidupannya. Ya, ada begitu banyak Bapak Ibu, ya, janji Tuhan kita nggak pernah terima Bapak Ibu, bukan karena kita kurang doa Bapak Ibu. Doanya sudah berulang-ulang Bapak Ibu. Tapi mindset kita masih mindset lama Bapak Ibu. Cara berpikir kita masih cara berpikir duniawi Bapak Ibu. Tapi hari Minggu datang ibadah Bapak Ibu. Hari Senin sampai Sabtu di bisnis Bapak Ibu. Curangin orang Bapak Ibu. Ambil cara-cara licik untuk kita bisa mendapatkan keuntungan lebih Bapak Ibu. Dan kemudian kita berdoa minta diberkati Tuhan Bapak Ibu. Ya. Makanya Bapak Ibu sangat sulit Anda menerima apa yang terbaik dari Tuhan. Pertempurannya di sini Bapak Ibu. Pikiran yang nggak dibaharui. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Dengan demikian kalian sanggup mengetahui kemauan Allah. Wow Bapak Ibu. Jadi rupanya Bapak Ibu, manusia baru itu ditandai oleh pikiran yang dibaharui. Nah, kalau pikiran Anda dibaharui, Alkitab berkata, Anda sanggup mengetahui kemauan Allah. Saya yakin Bapak Ibu Anda nggak pernah ragu dengan kemampuan Allah, bukan? Tapi tahukah Anda? Anda tahu nggak kemauan Allah? Dalam hidup Anda, dalam bisnis Anda, dalam pernikahan Anda, dalam semua area hidup Anda. Anda nggak pernah ragu. Anda dan saya nggak pernah ragu bahwa Tuhan mampu, Tuhan sanggup. Anda nggak pernah meragukan kemampuan Allah.
Tapi saya khawatir Bapak Ibu, kalau pikiran Anda nggak pernah dibaharui, Anda akan problem mengetahui apa yang jadi maunya Tuhan. Sebab kalau Anda dipimpin oleh pikiran Anda akan sulit ditaklukkan oleh pikiran Kristus. Gimana dengan cara berpikir Anda hari ini Bapak Ibu? Jadi hal yang pertama yang saya mau tegaskan di saat ini Bapak Ibu. Manusia baru ditandai dengan pikiran yang baru. Amin Bapak Ibu. Ya. Yaitu apa yang baik, yang menyenangkan hatinya, dan yang sempurna. Jadi hari ini Bapak Ibu jelas Alkitab bilang orang yang pikirannya dibaharui, pikirannya sesuai dengan firman Tuhan, dia akan sanggup mengetahui kemauan Allah. Kita nggak pernah problem kan dengan kemampuan Allah, tapi kita selalu problem dengan kemauan Allah. Ya, kita percaya Tuhan pembuat mujizat, tapi maunya pakai cara kita, Bapak Ibu. Jangan kotak Tuhan dengan cara berpikir Anda. Ingat sekali lagi, Bapak Ibu, Anda tidak mengubah cara berpikir Anda dengan cara firman Tuhan, Bapak Ibu. Maka yang terjadi, Anda akan sulit untuk menangkap apa yang Tuhan mau atas keadaan Anda hari-hari ini, Bapak Ibu. Mari, taklukkan pikiran Anda dengan pikiran Kristus. Amin, Bapak Ibu. Poin pertama. Jadi tanda utama manusia baru adalah pikirannya yang baru. Oke. Tanda yang kedua, Bapak Ibu, saya lanjutkan. Ya. Ayat yang ke-18. Penutup ayat 17 berkata, seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Ayat ke-18, dan pengertiannya yang gelap, Bapak Ibu. Pengertian yang gelap. Menarik Bapak Ibu, bedanya pikiran dan pengertian. Pikiran itu akal budinya, gagasan-gagasannya. Makanya coba lihat, kalau pikiran atau akal budinya itu tidak sesuai dengan firman, makanya gagasan-gagasannya manipulatif, Bapak Ibu. Kenapa? Ya karena memang pikiran Anda dikendalikan oleh keinginan Anda, hawa nafsu Anda. Nah yang kedua Alkitab bilang tanda orang sebagai manusia baru bukan cuma pikirannya yang baru, pikirannya yang dibaharui. Tapi yang kedua adalah pengertiannya. Apa sih pengertian itu Bapak Ibu? Pengertian adalah gambaran atau pengetahuan tentang sesuatu di dalam pikiran. Jadi kalau pikiran itu gagasannya, pikiran itu akal budinya, pengertian itu adalah pengetahuan tentang sesuatu di dalam pikiran. Jadi pengertian itu gini, sesuatu yang Anda pikirkan, yang Anda dalami, yang Anda tekuni, yang Anda renungkan, itu pengertian, Bapak Ibu. Makanya dari pikiran lahir pengertian. Ya. Pernahkah Anda membaca firman dengan pikiran Anda, lalu Anda renungkan kebenaran itu siang dan malam? Kebenaran yang Anda renungkan siang dan malam, itu lahirnya pengertian. Oke? Makanya Bapak Ibu ada begitu banyak orang berkata, saya baca firman kok nggak ngerti. Sampai satu ketika Tuhan singkapkan. Berarti ada levelnya Bapak Ibu. Dari pikiran. Pikiran itu masih sejauh informasi yang masuk Bapak Ibu. Anda olah oleh stage pikiran Anda. Lalu kemudian Anda renungkan, lahirnya itu pengertian Bapak Ibu. Anda jadi ngerti. Tadinya informasi yang Anda terima oleh pikiran Anda, kemudian Anda olah, lalu lahirnya pengertian. Makanya Bapak Ibu masih ingat tentunya, satu ketika Tuhan bertanya kepada Salomo, ya, kamu mau minta apa? Nah perhatikan Bapak Ibu, saya mau bacakan kepada Bapak Ibu 1 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat ke-9, lalu saya lompat ayat 12. Oke? 1 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat 9. Lalu saya lompat ayat 12. Ayat 9. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham, menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Ayat 12 Bapak Ibu. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Jadi pengertian itu bukan cuma sekedar dia berpikir.
Sekalipun semuanya melalui cara berpikir yang dibaharui. Makanya coba lihat orang yang cara berpikirnya dibaharui menghasilkan pengertian. Yang kedua, sampai sini saya berharap Bapak Ibu paham. Makanya kenapa orang itu nggak ngerti-ngerti? Karena pikirannya belum dibaharui Bapak Ibu. Ya, pikirannya belum dibukakan sama Tuhan. Ya, setelah pikiran itu dia terima, di informasi itu dia terima, dia olah. Bapak Ibu. Jadi pengertian, makanya butuh Roh Kudus menerangi mata hati kita, mata pengertian kita, Bapak Ibu. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu, sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Wow, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya tanda utama orang yang sebagai manusia baru bukan cuma pikirannya yang dibaharui, tapi yang kedua pengertiannya. Ya. Pikiran membuat kita sanggup mengetahui kemauan Allah. Pengertian menghasilkan kemampuan untuk mengambil keputusan. Ya, coba Bapak Ibu, Anda punya pikiran tapi Anda nggak punya pengertian, Anda akan salah ambil keputusan. Ya. Sekali lagi, pikiran hasilnya Anda sanggup mengetahui kemauan Allah. Pengertian membuat Anda sanggup mengambil keputusan. Seperti 1 Raja-Raja 3 ayat 9 dan 12 tadi menulis Bapak Ibu. Dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini Bapak Ibu. Dan Tuhan, karena Salomo minta pengertian, Tuhan beri Bapak Ibu. Bahkan bonus harta kekayaan Bapak Ibu. Saya berdoa Bapak Ibu, tanda utama manusia baru, ya, bukan minta berkat-berkat terus yang baru Bapak Ibu. Ya, percuma Bapak Ibu menerima berkat, tapi Bapak Ibu tidak mahir mengelola berkat. Dan untuk mahir mengelola apa yang Tuhan percayakan, butuh hikmat pengertian Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu lihat, banyak orang-orang bodoh dipakai Tuhan. Alkitab bilang untuk mempermalukan orang-orang yang merasa hebat, Bapak Ibu. Kenapa? Karena pengertian yang dibaharui, Bapak Ibu. Jadi ingat, Bapak Ibu, yang pertama pikirannya. Tanda utama manusia baru, pikirannya dibaharui, ya. Pikirannya, cara berpikirnya. Mau lihat cara berpikir seseorang, perhatikan aja bagaimana cara dia berkata-kata. Perhatikan aja bagaimana dia cara mengambil keputusan yang lahir dari pengertiannya dia. Kalau pikirannya gelap, ya pengertiannya gelap. Kalau pikirannya sia-sia, Alkitab bilang pengertiannya gelap. Gitu. Sebaliknya, kalau pikirannya benar, pengertiannya benar. Ya, itu hal yang kedua, Bapak Ibu. Nah, kita lanjut, Bapak Ibu. Yang ketiga, ya, apa tanda yang ketiga dari orang yang memiliki yang disebut manusia baru, Bapak Ibu? Ya, yang ketiga, Bapak Ibu, saya lanjutkan. Dan pengertian yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Jadi yang ketiga Bapak Ibu, kalau saya balik sekali lagi ayat ini. Jadi orang yang berkata dia manusia baru, pasti pikirannya dibaharui. Untuk, sekali lagi saya mau ulang-ulang, untuk mengetahui kemauan Allah. Orang yang berkata dia manusia baru, pasti pengertiannya terang. Bukan pengertian yang gelap. Akibat dia punya pengertian yang benar, menyebabkan dia bisa mengambil keputusan, memilah, menimbang, Alkitab bilang. Lalu yang ketiga, tanda utama manusia baru, Bapak Ibu. Rindu bersekutu. Oke. Yang ketiga, ayat ini menulis, ya, ayat yang tadi kita baca, ayat yang ke-18, ya, punya persekutuan dengan Allah. Makanya Bapak Ibu, orang yang hidupnya lahir baru, punya title manusia baru, Bapak Ibu, rindu untuk bertumbuh, Bapak Ibu. Haus, lapar akan firman Tuhan, Bapak Ibu. Itu manusia baru. Cinta firman, Bapak Ibu. Gak berdebat soal firman, Bapak Ibu. Bukan karena makin banyak dia tahu, makin mahir. Enggak, Bapak Ibu. Mungkin banyak hal yang kita nggak tahu. Tapi hati dan kerinduan kita terbesar adalah ingin lakukan firman. Ingin taat melakukan, rindu bersekutu. Ya, entahkah kita bersekutu pastinya dengan Tuhan. Dan jangan lupakan, punya kerinduan bersekutu dengan saudara seiman yang lain, Bapak Ibu.
Ya, saya terus encourage Bapak Ibu untuk Bapak Ibu mari tergabung di KUL yang ada Bapak Ibu. Hari-hari gini apalagi saat ini Bapak Ibu, ya. Tuhan jungkir balikan banyak hal Bapak Ibu. Ya. Kita akan sulit kemudian beribadah di sebuah gedung seperti ini Bapak Ibu, ya, seperti yang selama ini. Baik untuk kita berkumpul Bapak Ibu, baik. Ya. Hari-hari ini Bapak Ibu, masihkah saudara punya kerinduan bersekutu dengan Tuhan dan bersekutu dengan saudara seiman? Ya. Saya masih ingat Bapak Ibu waktu saya lahir baru pertama kali Bapak Ibu, saya haus banget ibadah. Saya haus banget untuk tertanam di gereja lokal Bapak Ibu. Saya punya kerinduan yang besar bagaimana saya bertumbuh Bapak Ibu. Dan kemudian saya memberi diri untuk dimuridkan. Saya memberi diri untuk dilayani orang lain. Saya memberi diri untuk masuk terlibat dalam pelayanan. Saya memberi diri, saya terlibat dalam persekutuan komunitas orang percaya. KUL yang Bapak Ibu kenali. Itu tanda manusia baru Bapak Ibu. Nggak jauh dari persekutuan Bapak Ibu. Tapi mendekat dengan semua gaya hidup Kristus. Apa gaya hidup Kristus? Ya bersekutu dengan Bapaknya. Yang ketiga sekali lagi Bapak Ibu, persekutuan. Saya mau bacakan Bapak Ibu Kisah Rasul pasal yang ke-5 ayat yang ke-12. Kitab Kisah Rasul pasal yang ke-5 ayat 12. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Wow. Jadi waktu mereka menerima tanda, mereka melihat mujizat Bapak Ibu. Spirit yang lahir, yang nampak, yang terlihat pada saat mereka melihat dan mengalami mujizat, tanda ajaib adalah persekutuan yang erat. Ya. Jadi Bapak Ibu, ya, roh pemecah belah itu bukan tanda manusia baru. Saya encourage Bapak Ibu di menit-menit ini, mari punya kerinduan bersekutu dengan Tuhan. Ya, kondisi-kondisi yang nggak enak sekalipun, kalau manusia baru itu keadaan tidak menghalangi Bapak Ibu. Dan bukan cuma itu Bapak Ibu, punya persekutuan yang erat dengan sesama. Karena sulit Anda berkata Anda mengasihi Tuhan, sebaliknya Anda tidak mengasihi orang yang Tuhan kasihi. Ya, akan sangat sulit Anda berkata saudara atau saya mengasihi Tuhan dengan segenap hati saya, segenap akal budi saya, segenap pengertian kekuatan saya, tetapi saya tidak mengasihi justru orang-orang yang Tuhan juga kasihi. Harusnya yang Tuhan kasihi, saya kasihi. Yang Tuhan benci, saya benci. Yang ketiga Bapak Ibu, persekutuan. Ya, jadi rindu bersekutu dengan Tuhan dan saudara seiman tentunya. Dan yang terakhir Bapak Ibu, yang keempat Bapak Ibu, saya bacakan ayat kalimat berikutnya dari ayat yang ke-18 tadi. Dan pengertiannya yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul. Saya balik Bapak Ibu sekali lagi. Berarti dari ayat ini ciri manusia baru itu bukan cuman pikirannya yang dibaharui, bukan cuman pengertiannya yang dibaharui, bukan cuman persekutuannya yang muncul, yang lahir, yang terlihat, tapi yang keempat, perasaan. Atau di ayat ini dikatakan nurani, hati nurani Bapak Ibu. Ada konflik batin Bapak Ibu. Orang yang ngalamin perjumpaan dengan Kristus Bapak Ibu, orang yang berkata dia manusia baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, manusia baru itu sendiri Bapak Ibu. Nurani kita Bapak Ibu. Ya, ada konflik batin. Dan saya percaya Bapak Ibu, salah satu tanda orang yang hidup, orang yang lahir baru, adanya konflik batin. Kalau dia melakukan sesuatu, kalau dia mau memutuskan sesuatu, kalau dia mau bertindak yang berlawanan dengan firman Tuhan Bapak Ibu. Kisah Rasul pasal 24 ayat 16, ayat terakhir saya Bapak Ibu. Kisah Rasul pasal 24 ayat 16. Sebab itu aku senantiasa, wow, saya senang ayat ini, tulisan kalimat ini. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Jadi ayat ini menulis Bapak Ibu, sebab itu aku senantiasa.
Senantiasa itu berarti apa? Berarti selalu, Bapak Ibu. Senantiasa itu berarti apa? Continue, Bapak Ibu. Senantiasa itu berarti apa? Terus menerus. Senantiasa apa? Berusaha. Jadi hati nurani itu perlu diusahakan, Bapak Ibu. Hidup dengan hati nurani yang murni itu perlu diusahakan, Bapak Ibu. Oke? Untuk hidup dengan hati nurani yang murni, bukan cuma di hadapan Tuhan, tapi di hadapan sesama. Bukan cuma di hadapan sesama, tapi juga di hadapan Allah, Bapak Ibu. Jadi yang keempat, Bapak Ibu, tanda utama manusia baru adalah perasaannya, nuraninya tajam, nuraninya murni, Bapak Ibu. Ya, pada saat kita berkata kasar kepada orang lain, kita datang minta maaf. Waktu kita manipulasi orang, kita sadar kita minta ampun. Ya, kita punya kebiasaan berbuat baik, tulus yakni orang lain, tulus melakukan sesuatu. Kenapa? Karena hidup kita dibaharui. Kita sebagai manusia baru. Saya berdoa Bapak Ibu, memasuki bulan ke-7 ini Bapak Ibu. Bahkan di akhir bulan ke-7 ini Bapak Ibu. Di sisa waktu 5 bulan ke depan Bapak Ibu, nggak kerasa. Dengan kondisi yang sangat-sangat tidak sesuai dengan ekspektasi kita di waktu-waktu ini. Saya berdoa, mari kalau Anda dan saya berkata, kita dan Anda dan saya, kita semua manusia baru. Yang pertama, pikiran yang dibaharui. Orang yang pikirannya dibaharui akan sanggup mengetahui kemauan Allah. Yang kedua, pengertian yang benar. Orang yang punya pengertian yang benar sanggup menimbang segala sesuatu untuk memutuskan sesuai dengan firman. Yang ketiga, Bapak Ibu jangan lupakan, punya kerinduan bersekutu, persekutuan Bapak Ibu dengan Tuhan, dalam doa, dalam puasa, pujian penyembahan, dan jangan lupa lewat komunitas, cool. Dan yang keempat, perasaan kita, hati nurani kita. Kita terus berupaya senantiasa hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan sesama. Jadi ada 4 P hari ini. Kita belajar tentang manusia baru. P yang pertama pikiran, P yang kedua pengertian, P yang ketiga persekutuan, dan P yang terakhir adalah perasaan atau hati nurani. Saya berdoa Bapak Ibu, biar 4 P ini menuntun Bapak Ibu, ya, tinggalkan bulan Juli, masuk bulan Agustus dan mengakhiri tahun ini menjadi manusia baru yang benar-benar menghidupi, benar-benar seperti halnya yang Tuhan harapkan, pribadi manusia baru seperti apa. Saya berdoa Bapak Ibu, dari tempat ini saya berdoa, Tuhan akan terus menuntun kehidupan Bapak Ibu, dan kita boleh menjadi terang dan garam dimanapun kita hadir dan berada, sampai orang yang melihat kita, melihat perbuatan kita yang baik, dan memuliakan Bapa di sorga. Saya bersyukur buat kesempatan yang diberikan, dan saya berdoa, terus Tuhan kerjakan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan Bapak Ibu. God bless you all. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Kita berdoa saat ini Bapak Ibu. Mari tundukkan kepala. Bapak, kami bersyukur buat kesempatan hari ini. Kami boleh menerima firman-Mu. Kami berdoa Tuhan, biar kebenaran ini dapat tempat di hati kami. Kebenaran ini menuntun langkah kehidupan kami hari demi hari. Waktu demi waktu berjalan. Kami terus mengerjakan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Terima kasih, bekerjalah Roh Kudus atas kehidupan setiap kami yang mendengarnya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba-Mu serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Bersama berkata, amin, amin. Sekali lagi, God bless you all. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Puji Tuhan Bapak Ibu, Shalom. Yuk mari kita berdoa untuk persembahan. Yang sebentar nanti kita akan berikan. Ya, selama ini kita menggunakan melalui transfer. Sekarang kami informasikan bahwa kami sudah menyiapkan fasilitas persembahan online dengan menggunakan QR Code yang Bapak Ibu bisa scan melalui aplikasi mobile banking atau aplikasi pembayaran online lainnya. Mari angkat tangan kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Sebentar kami akan bawa persembahan. Berdoa untuk persembahan setiap anak-anak-Mu. Tuhan berkati, kuduskan, sucikan persembahan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Dan biarlah persembahan mereka dipakai untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berdoa, berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, berkat yang berlimpah-limpah-limpah. Terima kasih Bapak, kami siap berhati bersuka cita. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
Bapak Ibu, sebelum kita berpisah, mari angkat tangan kita, buka hati kita, dan terimalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah, berkat secara materi, jasmani, rohani, berkat anugerah kasih yang sempurna dicurahkan Allah Bapa di surga dalam anaknya tunggal yang terkasih Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat setiap kita, dalam penyertaan kuat kuasa penghibur daripada Roh Kudus menyertai saudara semua mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari sudah menerima semuanya, bersama kita berkata amin. Shalom, Tuhan berkati saudara semua.